Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isapna Magfiratus Safitri, NIM 4121-089, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, alamat Desa Bakar Gunung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Visi dan misi FEBI IAIN Pekalongan. Visi FEBI yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi FEBI yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan FEBI yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. FEBI IAIN Pekalongan memiliki 2.785 mahasiswa yang terdiri dari Prodi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Gedung FEBI terdiri dari 24 kelas, 4 laboratorium komputer, 1 lab mini bank, 1 lab pasar modal, beberapa ruang HMJ, DEMA, SEMA, dan 1 perpustakaan, musola, poliklinik, dan tempat parkir. Materi dengan tema strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani MAG. Mengapa kuliah? Kuliah agar bisa menyenangkan orang tua, biar bisa cari uang banyak, cari jodoh, menambah wawasan, atau sekedar mengisi waktu luang saja. Kuliah merupakan investasi masa depan yang memiliki 5 aspek, yaitu teknik, skill, attitude, knowledge, dan experience. Perbedaan kuliah dan sekolah yaitu 1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi, 2. Nilai yang lebih tegas, 3. Jumlah ujiannya lebih sedikit, 4. Kecepatan mengajar lebih tinggi, 5. Tugas tidak selalu diperiksa. Strategi belajar visual menggunakan peta, gambar, dan grafik. Visualisasikan materi dalam benak, pahami materi lewat bacaan atau gambar, beri warna dan gambar pada catatan. Strategi belajar auditori yaitu dengarkan baik-baik penjelasan dosen di kelas, terangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Strategi belajar kinestetik dengan cara 1. Libatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, 2. Perbanyak latihan soal, 3. Selesai belajar, coba tuliskan poin-poin. Strategi belajar kelompok dilakukan dengan cara pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, rutinkan belajar bersama, tanya jalan pengerjaan bukan sekedar jawaban saja. Selanjutnya yaitu strategi belajar mandiri dilakukan dengan cara berbanyak literatur dan latihan soal, pilih tempat belajar yang tenang, setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu belajar tentang menyimak dan membuat catatan kuliah. Strategi menyimak aktif dilakukan dengan cara jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam mencatat. Selanjutnya yaitu teknik mengingat, kita gunakan grouping, gunakan irama, visualisasi, gunakan singkatan, gunakan kata kunci. Strategi menghadapi kuliah. Persiapan sebelum ujian dilakukan dengan cara waktu belajar yang cukup, tahu spesifikasi ujian, belajar kelompok. Setelah kita akan menjalani ujian, kita perkirakan kemacetan, kerjakan yang mudah dulu, redakan tegang, jawab sesuai dengan pertanyaan. Setelah selesai ujian, kita periksa penjumlahan nilai, periksa setiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian. Nilai yang di perbatasan biasanya terbantu dengan nilai tugas, absen, dan keaktifan siswa. Teknik menulis. Yang pertama adalah langkah-langkah menulis. Sebelum kita
menulis, sebaiknya kita mengetahui dulu langkah-langkah yang akan ditulis. 1. Memahami materi. 2. Menulis draft awal. 3. Merevisi draft. Setelah kita mengetahui langkah-langkah menulis, selanjutnya kita belajar tentang memahami materi. Memahami materi dilakukan dengan cara pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembaca. Yang terakhir, berkarya referensi. Selanjutnya yaitu menulis draft awal. Menulis draft awal dilakukan dengan cara brainstorming, memulai dari mana saja, jangan mengkritik diri sendiri, biarkan mengalir, gunakan gaya sendiri, lupakan draft untuk sementara, jangan takut mengubah outline. Dengan cara-cara di atas kita dapat menulis draft awal dengan baik. Seni presentasi. Seni presentasi dilakukan dengan cara kuasai materi, public speaking, dan penyajian materi. Selanjutnya yaitu materi yang bertema etika mahasiswa yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Haji Susminingsi MAG. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah watak atau etos yang berarti watak kesusilaan atau adat kelarasan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila atau Sansekerta lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup atau sila yang lebih baik. Akhlak dalam bahasa Arab berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Dalam materi kali ini, etika dibedakan menjadi dua, yaitu etika komunikasi dan etika berbusana. Etika komunikasi adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu tempat, sedangkan etika berbusana adalah norma atau nilai ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa, sebaiknya kita beretika bagus di lingkungan kampus. Dengan etika pergaulan di lingkungan kampus, sebagai contoh, 1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. 2. Menjunjung tinggi nilai ilmiah. 3. Mengetahui dan memahami dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus. 4. Memberi contoh yang baik dalam perilaku kepada adik tingkat, teman tingkat, dan kakak tingkat. Etika pergaulan di lingkungan kampus 2 yaitu saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral, bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan jika kita melanggar. Selanjutnya adalah etika pergaulan di luar kampus. Sebagai mahasiswa, kita menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada, berperilaku dan bertutur kata yang baik, berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari di masyarakat. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademik yang harus menjaga citra akademik, biasakan selalu memberi salam dahulu kepada dosen, lebih baik bisa dibiasakan berjabat tangan. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki etika pergaulan dengan mahasiswa. Sebagai contoh, biasakan menyapa teman bila bertemu, jaga citra sebagai insan terpelajar, jangan mengolok-olok teman melebihi batas waktu walaupun hanya bercanda, menghindari ucapan yang merendahkan teman, menghormati ide, pikiran, pendapat, dan hak cipta orang lain dan hak cipta teman dan warga kampus. Etika pergaulan sesama mahasiswa itu ada banyak sekali contoh, dan contoh selanjutnya yaitu jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, apalagi karena hasutan atau fitnah, menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diejek, segera minta maaf bisa terjadi kesalahpahaman, biasakan menolong teman yang membutuhkan.
Materi selanjutnya dengan tema kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan Bapak Kuat Ismanto. Untuk menulis karya ilmiah, kita melakukan sumber dan cara untuk memperoleh kebenaran dengan cara animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafati, agama dan kitab suci, trial dan error atau uji coba, tokoh berotoritas, dan penelitian. Penelitian, proses mencari kebenaran dengan prinsip karya ilmiah. Metode yang digunakan adalah observasi, peneliti, dan lain-lain. Dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk karya ilmiah tersebut yaitu makalah atau tugas kuliah, artikel atau tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi atau program studi SE, SOSI, SAG, tesis atau program magister, MM, MSI, dan MAG, disertasi atau program doktor, PhD, DR, Pil. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus menemukan ide untuk menulis. Menemukan ide untuk menulis dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Mengamati kejadian sehari yang terjadi di masyarakat, pasar, perkotaan, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. 2. Membaca tulisan di berbagai media koran, artikel buku, laporan penelitian, dan lain-lain. 3. Diskusi atau mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis dilakukan dengan cara rajin berlatih, dan berlatih, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis dan sistematis atau keseluruhan dan paragraf, menjaga originalitas, menghindari plagiarisme dan similarity atau aplikasi Turnitin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.